Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rel Ruspitasari dengan NIM 111206774 dari Klub 6 Praktikum GMB. Di sini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan Petrel untuk mengolah data log. Nah, sebelumnya data yang perlu disiapkan itu di sini ada data head-nya. Nah, dia dibuka dulu menggunakan Notepad. Nah, data head ini dia akan berisi eh, koordinat XY, kemudian ada Kelly Bashing, dan juga menunjukkan sistem koordinatnya di TM. Kemudian kita buka dulu aplikasi Petrelnya. Nah, di sini akan muncul toolbox seperti ini. Nah, ini langsung di oke saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat new project, kita klik yang file, lalu new project. Kemudian tampilannya akan bakal seperti ini. Kemudian kita ke menu stratigraphy, new well. Kemudian select CRS, karena di sini kita lokasi sumbernya itu ada di Sumatera Selatan, maka di sini zona UTM-nya itu menggunakan 48 South. Nah, dipilih yang WGS 84 datum ini, kemudian di OK aja. Nah, kalau sudah di sini namanya akan saya ganti sesuai dengan kode tadi S01. Kemudian untuk wellhead-nya ini, kan ada wellhead X dengan Y. Nah, itu diisi koordinat X dan Y yang tadi ada di notepad-nya. Nah, di sini kebalik nih antara koordinat X sama Y-nya. Jadi, untuk koordinat Y di notepad ini akan dimasukin ke wellhead yang X. Dan juga sebaliknya. Kalau sudah di sini ada file datumnya yang tadi menggunakan Kelly Bashing. Nah, di sini ada file datumnya sebesar 8,83. Nah, ini juga dimasukin di elevasinya. Kemudian kalau udah di OK aja. Nah, dia bakal muncul data well-nya itu di sini. Kemudian ini di expand. Nah, akan muncul well atau sumur S01 yang udah kita buat tadi. Nah, terus diklik kanan nih di S01. Terus pilih yang import and selection. Kemudian kita import data lastnya yang S01 sesuai dengan kode head-nya juga. Kemudian di open. Lalu di sini langsung di OK for all aja. Nah, kemudian untuk memunculkan track-nya itu kita ke menu home. Kemudian pilih window, lalu ke well section. Lalu OK aja. Nah, ini kan log-lognya belum muncul kan, data lognya belum muncul. Lalu kita centang di well-nya ini. Sama yang global well log. Nah, karena di sini datanya itu masih dalam satu track yang berbeda, jadi kita akan satukan menjadi 3 track aja. Caranya itu di sini di layer ada template setting, diklik. Nah, kita akan menyesuaikan sesuai tracknya, ada 3 track. Nah, untuk track pertama sendiri merupakan track permeabilitas. Nah, di sini dia bakal memuat data kaliper, gearlock, sama SP. Nah, karena di sini kaliper gearlock sama SP itu masih dalam masing-masing track, kita harus menyatukannya. Nah, caranya itu yang kaliper ini dikeatasin dulu agar dia jadi track 1. Kemudian data GR ini di-drag ke atas, disatuin sama kaliper. Kemudian SP juga di-drag ke atas. Nah, kalau udah kita lanjut ke track 2. Track 2 itu resistivitas. Di sini ada LD sama LLS. Nah, LLS-nya kita satuin dulu sama si LLD ini. Kemudian track-nya kita atasin juga. Lalu track ketiga itu untuk Ruby sama NPI. Nah, kayaknya ada di sini. Kita ke atasin, kita satuin sama Ruby.
Sama DT juga disatuin. Nah, untuk dep ini harusnya tetap di yang paling atas ya, karena dia ntar ada di paling kiri. Udah, kalau udah kayak gini, langsung di okein aja. Langsung di apply. Oke. Tapi karena di sini tampilannya masih kayak gini, nah kita coba ubah lagi. Nah, di sini data yang nggak diperluin itu di uncheck dulu. Kayak yang misal GR core, terus GR ini, visual. Nah, kemudian di apply lagi coba. Mohon maaf, untuk data dep juga nggak diperluin, jadi langsung di apply aja. Nah, jadinya dia akan seperti ini. Karena ini nggak kelihatan semua, ini bisa dikebawain. Nah, setelah itu, karena di sini kita masih nggak tahu nih yang GR yang mana, yang SP yang mana, kita balik lagi ke template setting. Kita ubah untuk stylenya. Untuk GR sendiri, kan harusnya warna hijau. Nah, di sini pilih yang selected, terus pilih yang warna hijau. Terus kemudian untuk SP, nah, untuk GR kan ada limitnya. Jadi diatur nih min value-nya sama max value-nya antara 0 sampai 150. Terus untuk SP, di sini limitnya antara 20 sampai 40. Kemudian untuk stylenya SP warna biru. Sama kayak tadi, black-nya diganti selected, terus pilih yang warna biru. Terus di apply dulu aja, coba kita cek dulu. Nah, dia jadinya bakal kayak gini. Terus untuk kaliper ini di-uncheck aja nggak apa-apa. Terus kita ke LLD. LLD ini, uh, dia itu min value-nya sama max value-nya dia bakal sama antar kayak si LLS. Jadi antara 0,2 sampai 200. Kemudian untuk stylenya, pilih yang warna yang agak magenta. Terus untuk LLS juga sama. Limitnya sama kayak tadi 0,2 sampai 200. Kemudian stylenya dia warna hijau muda. Terus coba di oke dulu, apply dulu. Kalau udah terus ke nih ROB, NPI sama DT-nya. Untuk ROB-nya, untuk min sama max value-nya itu 1,7 sampai 2,7. Dia diwarnain pakai warna merah. Terus untuk NPI-nya, dia itu 0 sampai 0,6. Tapi dia ntar di reverse. Karena dia ntar 0,6-nya berada di kiri. Terus NPI juga warna biru. Lalu untuk DT-nya, dia itu 40 sampai 140. Nah, kemudian DT ini juga di reverse. Untuk warnanya sendiri, DT pakai warna hijau. Lalu kalau udah di-apply dulu.
Nah, ntar dia jadinya bakal kayak gini. Nah, ternyata di sini garis SP-nya nggak muncul karena tadi ada kesalahan. Harusnya SP itu min 40 sampai 20. Jadi kita ganti lagi di table of content-nya tadi ke yang SP, ganti limits-nya. Apply. Kemudian untuk yang tadi LLS, jadi kan harusnya 0,2, tapi di sini munculnya masih 2, jadi mungkin ada kesalahan antara penulisan koma dan juga titik. Coba apply lagi. Terus untuk ROB juga. Sama NPI. Nah, udah. Kemudian di sini kita akan memunculkan crossover antara NPI sama ROB. Caranya masih di table of content. Kita pilih yang track ROB, NPI, RDT ini, kemudian pilih ke curve filling. Terus di sini langsung add data, add new curve. Nah, di sini untuk fill edge-nya, untuk isinya kita pilih yang curve to curve. Terus antara dari ROB ke NPI. Terus di-apply aja. Nah, di sini udah terdapat beberapa crossover, tapi hanya kecil-kecil ya crossovernya di sini. Nah, kayak gini. Terus ini ada crossover. Nah, kemudian di sini kita akan memunculkan garis dari si GR log-nya. Caranya itu klik kanan di global log ini. Terus insert yang continue, insert global log yang continue. Terus habis itu expand. Nah, di sini dia bakal muncul nih log 22. Ini diklik kanan, setting. Terus ganti nih namanya jadi si cutoff GR. Terus di sini langsung di oke aja. Terus dicentang dulu, terus klik kanan, pilih yang copy as driver log template, terus pastenya ke S01 ini. Di ini diklik kanan, terus ini add empty cut of GR log 12-nya. Diklik. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih, kolom baru. Tapi kan harusnya dia kan cuma sebagai si garis aja kan. Terus ini di expand yang well log ini, kita cari yang cut of GR tadi. Ini diklik kanan, terus pilih yang spreadsheet. Ini di add 2 kali. Nah, setelah menambah 2 sheet seperti ini, nah untuk yang ini kita isi measure depth ini kita isi dari kedalaman berapa hingga kedalaman berapa. Nah, ini bisa dilihat dari si data lognya tadi yang last, yang berupa last. Nah, di sini kita pilih yang S01, kita buka dulu pakai notepad. Nah, di sini ada nih startnya dari berapa. Kita isi 21,336. Masukin ke yang satu ini. Sampai ke berapa nih? Sampai 1798,32 kan. Nah, terus generalnya, ini untuk peletakan dari si garis gearlock-nya. Karena kita tadi antara 0 sampai 150, jadi kita anggap tengahnya itu sebagai si garis gearlock-nya. Kita isi 75 saja. Terus kita apply. Nah, oke. Nah, karena si posisi cutoff GR ini masih di track baru atau dia bikin track sendiri, kita atur biar dia jadi ke track 1. Caranya kayak tadi, kita pilih table of content, terus cari si cutoff GR ini. Nah, terus di drag ke atas ke track 1. Eh, ya benar, track 1.
Kalau udah kita tinggal ganti ininya aja, stylenya. Line width-nya ganti ke 4 aja. Terus kalau udah tinggal di-apply. Oke, nah di sini udah muncul nih garis gearlock-nya. Kemudian, abis itu kita interpretasi litologi dan juga hidrokarbon. Caranya sama kayak tadi untuk input interpretasi litologi, kita bikin bab baru dulu di global well log, kita pilih yang insert global well log tapi yang discontinue. Terus habis itu kita cari di sini, nah ini kan ketemu, terus klik kanan setting, ganti nama ke litologi. Litologi, terus di sini template-nya ganti ke Facies, terus warnanya cari yang cell cell activity. Terus kita klik yang ini, pop-up-nya. Nah, di sini litologinya kita anggap ada 2 atau ada 5. Misal kita tambah dulu. Di sini kodenya dibiarin aja nggak apa. Terus ini ganti ke sandstone. Sandstone. Terus abis itu ada shale. Terus limestone. Limestone. Terus abis itu ada coal. Nah, kita ubah nih di sini. Backgroundnya kalau sandstone berarti pakai warna kuning. Terus patternnya kita kosongin. Shale berarti pakai warna hijau tua. Limestone pakai warna biru muda. Terus coal pakai warna hitam. Di situ patternnya dikosongin semua. Kalau udah kita apply dulu. Oke, terus oke lagi. Nah, terus sama kayak tadi kita centang dulu, terus klik kanan, pilih yang copy. Terus di paste di S yang 01. Pilih yang ini, add empty litology. Nah, dia bakal muncul kolom seperti ini untuk litologinya. Terus, abis itu, eh kita mau mewarnai atau interpretasi litologinya dari berdasarkan garis GR log sama NPI sama ROB. Nah, caranya itu ke stratigraphy, terus pilih yang New Discrete Log. Maaf. Nah, kemudian di sini kita warnain aja. Di sini kalau kalau kursornya diarahin ke yang track litologi ini, dia bakal muncul warnanya ini. Muncul kuasnya, maaf. Nah, terus di sini kalau mau ngezoom ini diklik, klik Ctrl, tahan, terus di mouse-nya digerakin ininya. Nah, terus kan dia GR-nya kan baru mulai dari si ketinggian atau kedalaman 350-an kan. Berarti di sini asumsiin sebagai pasir. Habis itu klik kanan, shell. Interpretasikan yang GR log-nya semakin besar itu dia diasumsikan sebagai shell. Kemudian untuk yang GR log-nya kecil itu dia itu sebagai si sandstone.
Nah, setelah semua litologinya diinterpretasi, kemudian kita akan menginterpretasi uh, hidrokarbon. Caranya sama, klik kanan di global well log, terus insert yang this. Lalu di scroll, kita ganti nama di settingnya sebagai hidrokarbon. Terus template-nya diganti ke Facies, color tabelnya juga diganti ke selectivity. Terus ini di copy. Ya tadi di copy ke sumurnya, di copy ke sini. Nah, kemudian dia bakal muncul hidrokarbon. Nah, lalu kita setting dulu warnanya tadi. Berarti ditambahin kolom lagi di sini sebagai oil dan juga gas. Oilnya dia warna merah. Patternnya dikosongin juga kalau gas itu warna hijau. Lalu oke. Oke, nah kemudian kita bakal interpretasi si hidrokarbon ini berdasarkan ada tidaknya crossover kayak gini. Nah, di sini kalau crossovernya agak besar diinterpretasikan sebagai gas. Kalau dia kecil diinterpretasikan sebagai oil. Nah, karena dia tidak ditemuin crossover lagi, berarti ini untuk interpretasi hidrokarbonnya udah selesai. Nah, kemudian harusnya di track 1 ini dimunculin juga warna dari si litologinya. Caranya itu klik ke tabel of content-nya ini, terus pilih yang di uh, kaliper atau di track 1, terus ke filling-nya jadi tambahin. Nah, kemudian di sini uh, nah di sini buat curve filling-nya tambahin, terus di sini ganti ke GR, terus yang fill color-nya ganti ke S property, terus di sini pilih yang litologi. Kalau udah di apply. Nah, ini kebalik, harusnya warnanya di sebelah kanan. Nah, karena tadi kebalik, jadi di sini yang kaliper itu curve filling-nya itu jadinya curve to tag, terus di sini dipilih yang GR, terus habis itu di oke. Nah, hasilnya dia bakal seperti ini, warnanya bakal mengikuti dari si warna litologi yang udah kita interpretasiin. Kalau udah diinterpretasi semua ini, kalau tinggal disimpan aja, di save, dan namain sumber S01, misal. Nah, kalau udah, kalau misal mau diekspor, tinggal di print aja ini. Print, terus ini pilih yang print to PDF, terus tinggal di
atur-atur aja ini ukurannya, ntar size-nya mau ke berapa, terus ini mau yang actual size atau gimana, terus landscape sama portraitnya juga bisa diatur. Nah, mungkin cukup sekian tutorial penggunaan Petrel. Terima kasih, mohon maaf juga masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.